Definisi pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson 2001, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sebagai individu. Pembelajaran berdiferensiasi ini juga memiliki ciri. Menurut Tomlinson 2001, pembelajaran berdiferensiasi ini memiliki 4 ciri. Yang pertama, pembelajaran berfokus pada konsep dan prinsip pokok. Yang kedua, evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar peserta didik diakomodasi ke dalam kurikulum. Yang ketiga, pengelompokan peserta didik dilakukan secara fleksibel. Yang keempat, siswa secara aktif bereksplorasi di bawah bimbingan dan juga arahan dari guru. Selanjutnya yaitu contoh keragaman anak di kelas. Setiap anak pasti memiliki kemampuan baik pengetahuan maupun keterampilan yang beragam. Hal ini dapat dilatar belakangi oleh berbagai faktor, baik dari dalam diri, gen bawaan, kebiasaan maupun lingkungan dari diri anak. Contohnya dalam kelas, pasti terdapat anak yang berkemampuan tinggi, sedang, maupun rendah. Ada pula yang memiliki skills yang berbeda dan menonjol dari diri anak masing-masing. Misalnya ada anak yang pandai berbicara, menggambar, mahir di bidang olahraga, dan lain-lain. Hal ini juga didukung oleh berbagai teori. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang teori-teori pendukung pembelajaran berdiferensiasi. Di sini kami akan memaparkan 4 teori, yaitu teori sistem ekologi, teori multiple intelligence, teori zone of proximal development, dan learning modalities. Yang pertama yaitu teori sistem ekologi. Uri Bronfenbrenner merupakan ahli yang mengemukakan teori sistem mengenai ekologi yang menjelaskan perkembangan individu dalam interaksinya dengan lingkungan di luar dirinya yang terus-menerus mempengaruhi segala aspek perkembangan. Menurut Hayes dan kawan-kawan tahun 2017. Teori sistem ekologi merupakan pandangan sosiokultural Bronfenbrenner tentang perkembangan yang terdiri dari 5 sistem lingkungan. Seorang guru harus mengetahui sosiokultural dan juga karakteristik peserta didik itu berbeda. Hal ini akan mempengaruhi peserta didik dalam memahami suatu hal. Kelima sistem ekologi tersebut adalah mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Yang kedua yaitu teori multiple intelligence. Gardner mendefinisikan intelijensi sebagai kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan produk dalam suatu setting yang bermacam-macam dan dalam situasi yang nyata. Pada teori multiple intelligence ini disebutkan ada 8 bentuk kecerdasan. 8 jenis kecerdasan itu memiliki komponen inti dan ciri-ciri yang berbeda juga. Seorang guru harus menyadari bahwa setiap peserta didik memiliki kecerdasan dan juga kemampuan yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, seorang guru membutuhkan pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya adalah Zone of Proximal Development atau ZPD. Zone of Proximal Development adalah zona antara tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual tampak dari kemampuan anak menyelesaikan tugas-tugas secara mandiri, sedangkan tingkat perkembangan potensial tampak dari kemampuan anak menyelesaikan tugas atau memecahkan masalah dengan bantuan orang dewasa. Dalam teori ini, ada 2 level untuk ukuran kemampuan dan potensi siswa, yaitu tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual siswa adalah ketika dia bekerja untuk menyelesaikan tugas atau soal tanpa bantuan orang lain. Sedangkan tingkat perkembangan potensial adalah tingkat dari kompetensi siswa yang dapat tercapai ketika dia dibantu oleh orang lain. Ada 3 kategori modalitas belajar. Yang pertama, visual, kedua auditory, dan yang ketiga kinestetik. Modal belajar visual
adalah menerima informasi lebih mudah melalui gambar. Otak kita memproses informasi visual dengan sangat efisien. Kemudian, modalitas belajar auditori adalah menerima informasi lebih mudah melalui mendengar. Siswa dengan mode ini biasanya sering mengajukan pertanyaan dan menggunakan diskusi untuk mengklarifikasi atau menyerap materi. Dan yang terakhir, modalitas kinestetik, yaitu melakukan sesuatu dengan fisik atau paling tepat digambarkan sebagai belajar sambil melakukan atau learning by doing, baik sebagai aktivitas langsung atau melalui pengalaman atau dengan bergerak sambil berpikir atau belajar. Yang terakhir adalah learning modalities. Learning modalities adalah cara interaksi individu dengan sistem pesan atau rangsangan, kemudian memproses dan menganalisa pesan tersebut di dalam otak untuk dijadikan pengetahuan. Setiap orang memiliki gaya belajar sendiri-sendiri yang berbeda secara individu.